Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Alexander Sungga dari program studi pendidikan musik semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, pengertian. Multimedia adalah gabungan dari berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video yang digunakan bersama-sama untuk menyampaikan informasi atau hiburan. Istilah multimedia berasal dari bahasa Latin, yaitu multi, yang berarti banyak, dan media yang berarti alat atau medium. Yang kedua, penyajian isi multimedia. Penyajian isi multimedia adalah cara menyajikan informasi menggunakan kombinasi berbagai elemen media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Multimedia ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, presentasi, hingga media sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penyajian isi multimedia. Yang ketiga, elemen multimedia digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung seperti judul, menu, dan tombol. Yang kedua, gambar digunakan untuk memperjelas konsep, memberikan ilustrasi, atau meningkatkan daya tarik visual. Yang ketiga, audio. Audio digunakan untuk memberikan suara latar, musik, efek suara, atau narasi. Yang ketiga, video. Video digunakan untuk menyajikan informasi bergerak seperti demonstrasi, tutorial, atau cerita. Yang keempat, animasi. Animasi digunakan untuk membuat elemen-elemen visual bergerak dan memberikan efek visual yang menarik. Keuntungan menggunakan multimedia lebih komunikatif. Informasi yang disajikan dengan kombinasi visual dan audio lebih mudah dipahami oleh pengguna. Multimedia dapat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dan mendapatkan pengalaman lebih personal atau lebih kreatif. Multimedia memungkinkan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Contoh penerapan multimedia: pendidikan membuat tutorial, presentasi, atau game edukatif. Presentasi: membuat presentasi yang menarik dan informatif dengan menggunakan slide atau video, dan animasi media sosial, membuat konten yang menarik dan interaktif untuk dipublikasikan di platform media sosial seperti Instagram, YouTube, atau TikTok. Yang keempat, alat multimedia. Alat multimedia yang digunakan kombinasi teknologi multimedia atau bentuk konten seperti teks, audio, gambar, video, atau animasi. Alat multimedia adalah aplikasi multimedia adalah aplikasi yang menggunakan berbagai sumber media, misalnya teks, grafik, gambar, suara, audio, animasi, dan atau video. Sektor multimedia. Sektor multimedia adalah bidang yang fokus pada pembuatan konten dan penggunaan berbagai bentuk konten digital seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi atau hiburan. Bidang ini memiliki peran penting dalam berbagai sektor termasuk pendidikan, periklanan, hiburan, dan bisnis. Yang kelima, multimedia pembelajaran.
Multimedia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu linear dan interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang berjalan tanpa interaksi pengguna seperti film atau televisi. Multimedia interaktif, sebaliknya, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten seperti game atau simulasi. Pendidikan multimedia digunakan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Berikut aspek-aspek multimedia pembelajaran. Aspek-aspek penting dalam multimedia pembelajaran meliputi desain, interface atau tampilan, desain instruksional, cara penyampaian materi, dan konten, isi materi. Selain itu, aspek-aspek seperti interaktivitas media yang digunakan dan kemudahan penggunaan juga sangat krusial. Yang pertama, desain interface. Tampilan visual yang menarik dan mudah dimengerti. Keterbacaan teks, font, ukuran, huruf, dan warna yang mendukung keterbacaan. Navigasi, kemudahan pengguna untuk berpindah antar bagian dalam multimedia. Petunjuk penggunaan. Instruksi yang jelas dan mudah diikuti. Desain instruksional. Sistematis penyampaian materi yang terstruktur dan berurutan. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran materi dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Interaktivitas, kemampuan multimedia untuk berinteraksi dengan pengguna dan memberikan umpan balik. Penggunaan media, pemilihan media yang dapat untuk mendukung pembelajaran atau ada video, animasi, dan lain-lain. Yang ketiga, konten. Kesepakatan materi yang akurat dan sesuai dengan topik yang dibahas, kedalam dan keluasan materi. Materi yang cukup mendalam dan luas, tetapi tidak membingungkan, berkaitan dengan kurikulum, materi yang relevan dengan kurikulum yang sedang digunakan. Kemutahiran, materi yang selalu diperbarui agar relevan dengan perkembangan terkini. Berikut model pembelajaran multimedia interaktif. Model multimedia mengacu pada cara bagaimana data dan informasi digabungkan dan disajikan menggunakan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Dalam konteks pembelajaran, terdapat beberapa model multimedia yang populer seperti tutorial, drill and pattern, dan simulasi. Model multimedia juga dapat digunakan dalam konteks lain seperti permodelan lingkungan, di mana dunia unit dibagi menjadi fraksi-fraksi media seperti udara, air, dan tanah. Model multimedia dalam pembelajaran model tutorial menyajikan materi secara bertahap dengan penjelasan, rumus, contoh, dan latihan. Yang keenam, teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif multimedia atau CTML menjelaskan bagaimana otak memproses informasi visual dan verbal yang disampaikan dalam media multimedia dan bagaimana proses ini dapat ditingkatkan untuk pembelajaran yang lebih efektif. CTML memiliki 3 asumsi utama. Adanya 2 saluran pemrosesan informasi atau visual dan verbal, kapasitas terbatas pada setiap saluran, dan pemrosesan aktif oleh pelajar. Penjelasan saluran pemrosesan CTML menyatakan bahwa otak memiliki 2 saluran terpisah untuk memproses informasi. Saluran visual memproses gambar dan grafik, sedangkan saluran verbal memproses inovatif.
Yang ketujuh, prinsip-prinsip multimedia. Prinsip multimedia menekankan pentingnya menggabungkan kata-kata dan gambar untuk meningkatkan pembelajaran orang lebih mudah memahami dan meningkat informasi ketika disajikan melalui kombinasi visual dan teks daripada hanya dengan satu saja. Elaborasi. Prinsip multimedia, orang belajar lebih baik ketika informasi disajikan melalui kombinasi kata-kata dan gambar daripada hanya dengan kata-kata saja. Penerapan, gunakan visual atau gambar animasi video untuk melengkapi teks. Pastikan visual relevan dan memperjelas konsep yang disampaikan. Hindari pengguna visual yang hanya sekedar hiasan tanpa nilai tambah manfaat. Manfaat: meningkatkan pemahaman dan ingatan, memvisualisasikan konsep abstrak menjadi lebih mudah dimengerti, memfasilitasi koneksi antara representasi visual dan verbal dalam memori. Contoh, pelajaran tentang siklus air dapat digunakan diagram dan animasi untuk memvisualisasikan proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Presentasi tentang sejarah dapat menggabungkan teks dan gambar, peta, dan video untuk memberikan konteks yang lebih kaya. Visual tidak boleh hanya sekedar hiasan, tetapi harus digunakan untuk membantu menjelaskan dan memperkuat konsep yang disajikan. Teks dan visual harus saling mendukung dan memperkuat, bukan saling mengganggu. Prinsip ini didasarkan pada cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Otak manusia memiliki kemampuan untuk memproses informasi visual dan verbal secara bersamaan yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sekian multimedia pembelajaran interaktif. Selamat malam, terima kasih.